akui telah bertemu dengan Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini lempar ultimatum ke timnas Indonesia. Indonesia U23 dapat 3 kabar baik jelang laga Korea Selatan, mulai dari amunisi baru hingga status Nathan Karma Jonathan Kamdi yang lempar medali prestasi Thailand U23 selalu kalah dari timnas Indonesia U23. 3 pemain timnas Indonesia ini yang ternyata belum diturunkan oleh Sintayong di fase grup A Piala Asia U23 2024. Yang nomor 1 juara SEA Games, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong mengakui telah berbicara dengan pelatih Sintayong. Ia pun melempar ultimatum buat skuad Garuda Muda. Korea Selatan dipastikan akan menjadi lawan timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapatkan setelah tim asal negeri ginseng itu mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 dalam laga pamungkas grup B. Dengan kemenangan itu, tim Korea Selatan tersebut finish sebagai puncak klasemen grup B dengan mengemas 9 poin. Oleh karena itu, timnas Indonesia U23 yang menempati posisi runner up grup A dengan mengemas 6 poin itu akan menghadapi Korea Selatan. Pertemuan skuad Garuda Muda dengan Korea Selatan ini pun langsung ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena timnas Indonesia U23 saat ini ditukangi oleh pelatih kenamaan asal Korea Selatan, yaitu Sintayong. Untuk itu pertandingan ini dinilai akan menarik karena Sintayong harus menghadapi negaranya sendiri. Tanya pecinta sepak bola tanah air saja yang membicarakan pertemuan Sintayong dengan Korea Selatan ini. Media Korea Selatan iDaily membahas bahwa perjalanan Korea Selatan U23 menuju semifinal akan menghadapi timnas Indonesia U23 yang dilatih pelatih Sintayong. Dalam artikel ini juga dibahas bahwa timnas Indonesia ini memang kalah dari tim tuan rumah Qatar. Akan tetapi skuad Garuda Muda berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U23 dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia dan Yordania. Dan keberhasilan Sintayong membawa timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar menjadi sejarah baru buat tim merah putih, karena pertama kalinya berhasil tembus ke babak perempat final. iDaily menyebut bahwa keberhasilan Sintayong ini menunjukkan bagaimana menonjolnya kepemimpinan mantan pelatih Korea Selatan itu di Piala Dunia 2018 bersama timnas Indonesia. Untuk itu Korea Selatan dinilai akan menghadapi lawan berat untuk menuju semifinal, karena Sintayong diyakini tahu banyak soal sepak bola negeri ginseng tersebut. Lihat catatan tersebut tentu tak akan mudah bagi tim asuhan Hwang Sun-hong. Terkait pertemuan ini, Hwang mengaku bahwa sebelum tim asuhannya dipastikan mengalahkan Jepang, ia mengaku telah berbicara dengan pelatih Sintayong bahwa kemungkinan Korea Selatan bertemu dengan skuad Garuda di perempat final. Hwang Sun-hong mengaku bahwa saat itu ia hanya berbicara kemungkinan saja, tetapi akhirnya menjadi kenyataan. Walaupun itu tak mengungkapkan secara rinci apa saja yang mereka bicarakan saat bertemu, tetapi ia memastikan komunikasi telah dilakukan. Hwang pun melempar ultimatum ke timnas Indonesia U23 agar tidak bersantai. Pasalnya Korea Selatan ini pun ingin melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Yang sebagaimana kita ketahui, 3 tim terbaik di Piala Asia U23 ini nantinya secara otomatis akan lolos ke Olimpiade. Sementara tim keempat yang tampil di semifinal Piala Asia U23 ini harus menjalani laga playoff melawan tim asal Afrika untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris. Dengan target tersebut, tentu saja Korea Selatan tak akan membiarkan timnas Indonesia U23 merebut tiket ke ajang pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Untuk itu Hwang Sun-hong dengan tegas mengatakan bahwa mereka menargetkan kemenangan melawan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sementara itu Korea Selatan sendiri sejak Olimpiade 1998 selalu berhasil tampil di Olimpiade. Bahkan mereka mencatatkan telah berturut-turut selama 9 kali selalu tampil di Olimpiade itu. Karena itu, mereka ingin terus memperpanjang pencapaian tersebut dengan tekad mengalahkan timnas Indonesia U23. Dikutip dari situs resmi Federasi Bola Korea Selatan, pelatih timnas Korea Selatan sebenarnya Hwang Sun-hong melakukan 10 perubahan pada susunan pemain asuhannya saat melawan Jepang. Perubahan itu dinilai sebagai persiapan menghadapi laga perempat final. Timnas Korea Selatan U23 tentu ingin meraih hasil maksimal saat menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini sebenarnya satu-satunya tim yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 dari vote terbawah. Pada undian yang digelar 23 November 2023 di Doha lalu, timnas Indonesia berada di pot keempat yang paling bawah. Timnas U23 Indonesia bergabung satu dengan vote Malaysia,
Garuda Muda berada di pot terbawah karena belum pernah tampil di ajang ini. Skuad asuhan Sintayong itu datang sebagai satu-satunya debutan di turnamen ini. Timnas U23 Indonesia juga mendapatkan grup sulit dalam undian Doha, Qatar. Timnas Indonesia berada satu grup dengan raksasa benua Asia. Ketiga negara tersebut adalah tuan rumah Qatar dan juga Australia serta Yordania. Di level U23 Qatar pernah finish sebagai peringkat ketiga pada edisi 2018. Prestasi serupa juga dicatatkan oleh Australia dan juga Yordania. Australia mencatatkan pada edisi 2020, sedangkan Yordania pada tahun 2013. Track record 3 calon lawan membuat timnas Indonesia U23 berbicara banyak untuk di turnamen ini pun diragukan. Keraguan tersebut sempat muncul saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Qatar di laga pembuka. Meski begitu, Garuda Muda tak terpengaruh dengan hasil negatif di laga pembuka. Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan pada 2 laga berikutnya. Skuad asuhan Sintayong itu sukses mengantongi kemenangan mengejutkan saat berjumpa Australia dengan skor 1-0. Pada laga terakhir fase grup, Garuda Muda menang 1-4 atas Yordania dan mengunci tiket lolos ke perempat final. Timnas U23 Indonesia kini tinggal satu-satunya dari pot keempat yang mengunci lolos ke perempat final. Garuda Muda bakal dikepung oleh 7 tim dari pot 1 dan 2 di babak perempat final. Cina gagal lolos ke perempat final usai finish sebagai peringkat ketiga di grup C. Cina kalah bersaing dengan Korea Selatan dan juga Jepang di grup B. Tajikistan kalah bersaing dari Irak dan Saudi Arabia. Sementara negeri jiran Malaysia sudah dipastikan tersingkir usai kalah 2 kali kontra Uzbekistan dan juga Vietnam. Timnas Indonesia U23 mendapat 3 kabar bagus sekaligus jelang laga melawan Korea Selatan U23 pada babak perempat final Piala Asia U23. Laga antara Timnas Indonesia melawan Korea Selatan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024. Pada pertandingan nanti, Korea Selatan jelas lebih diunggulkan dari Indonesia yang baru saja merasakan Piala Asia U23. Tim negeri ginseng ini tidak pernah absen sejak Piala Asia U23 bergulir pada 2013. Bukan hanya itu, Korea Selatan U23 juga pernah merasakan menjadi juara di Piala Asia U23 pada edisi 2020. Di babak grup, tim asuhan Hwang Sun-hong ini tampil perkasa dan menyapu bersih kemenangan. Mereka mampu melumat Uni Emirat Arab 1-0, Cina 2-0 dan rival mereka untuk merebutkan gelar juara Jepang 1-0. Meski demikian, peluang timnas Indonesia untuk menang dan lolos masih terbuka lebar. Apalagi tim asuhan Sintayong ini mampu menampilkan performa menjanjikan selama babak penyisian grup. Sempat kalah dari Qatar 0-2 di laga pertama, Indonesia berhasil membungkam Australia 0-1 dan Yordania 4-1. Selain itu, timnas Indonesia U23 mendapatkan 3 kabar baik sekaligus jelang laga kontra Korea Selatan. Yang pertama, hadirnya Ramadan Sananta. Timnas Indonesia U23 dipastikan mendapatkan amunisi baru setelah Ramadan Sananta dipastikan bisa bermain. Ramadan sendiri sempat absen pada laga kontra Australia dan Yordania karena terkena kartu merah di pertandingan melawan Qatar. Dengan hadirnya penyerang Persisolo ini, maka Sintayong memiliki banyak opsi untuk pilihan lini depan skuad Garuda. Kedua, di stadion dengan kemenangan yang bagus. Timnas Indonesia baik senior atau U23 sudah 3 kali bertanding di stadion yang terletak di Doha ini. Dalam 3 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia selalu sukses meraih kemenangan. Di Piala Asia 2023 lalu, Timnas Indonesia memetik kemenangan atas tim Nguyen dengan skor 1-0 pada laga pertandingan fase grup. Kemenangan tersebut sangat penting dalam langkah skuad Garuda untuk lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023 sebelumnya. Pasalnya, kemenangan tersebut menjadi satu-satunya bagi timnas Indonesia di ajang tersebut. Saat timnas Indonesia U23 menghadapi Australia dan Yordania di Piala Asia U23, kemenangan pun dapat diraih di Stadion Abdullah bin Khalifa ini. Ya, tentu kita berharap hasil yang sama saat berhadapan dengan Korea Selatan. Seperti yang diketahui, sebenarnya pemanggilan Nathan Jo Ayeon ini telah menjadi polemik sejak Piala Asia U23 2024 belum bergulir. Hal ini karena klub Eredivisie itu sempat menahan Nathan ke timnas U23 Indonesia karena tak masuk dalam agenda FIFA. Untuk itu, klub tak memiliki kewajiban melepaskan pemainnya ke tim Merah Putih. Namun saat itu Federasi Timnas Indonesia yaitu PSSI tak menyerah dan akhirnya PSSI meminta klub itu untuk melepas Nathan pada babak penyisian. Pemain berusia 22 tahun tersebut pun akhirnya bisa membela timnas U23 Indonesia pada penyisian grup A Piala Asia U23 2024 melawan Qatar, Australia dan Yordania. Akan tetapi setelah menghadapi Yordania pada laga pamungkas grup A, Nathan pun langsung kembali ke Belanda. Hal ini karena pemain itu dipinjamkan oleh ke timnas Indonesia hanya seminggu. Hal ini karena pemain yang dipinjamkan Swansea City ke HC Heerenveen itu
sudah 1 pekan membela timnas Indonesia di ajang 2 tahunan ini. Namun kembalinya Nathan ke Belanda membuat timnas Indonesia pusing karena skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke perempat final. Tentu saja Sintayong masih membutuhkan Nathan untuk mengisi posisi lini tengah tim merah putih. Situasi ini pun membuat PSSI tak tinggal diam. Mereka pun kembali usaha agar kembali mendapatkan izin Nathan untuk membela negaranya Indonesia. Apalagi timnas U23 Indonesia juga ingin bisa melangkah lebih jauh lagi di ajang ini, sehingga apapun akan diusahakan. Arya Sinulinga pun mengaku bahwa PSSI melakukan usaha apapun dengan niatan baik. Bahkan PSSI melakukan lobby secara langsung kepada Hizky Herenpen agar pemain keturunan Indonesia Belanda itu bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di Qatar. Arya mengatakan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini semua diusahakan semaksimal mungkin dari naturalisasi hingga pemanggilan pemain ke tim nasional. Pasalnya PSSI pun ingin Nathan bisa menambah kekuatan tim merah putih dengan harapan skuad Garuda Muda bisa tampil garang saat seperti melawan Yordania. Apalagi dalam laga perempat final nanti timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih sulit, yaitu Korea Selatan. Tentu ini tak akan menjadi laga mudah untuk tim merah putih. Karena itu PSSI mengusahakan agar Nathan bisa bergabung kembali, meski sampai saat ini belum ada respon kepastian dari klub Belanda tersebut. Arya pun berkata, usaha apapun akan dilakukan walaupun bukan jalur normal, tapi dengan cara baik-baik demi kami menghadirkan pemain di Piala Asia U23, termasuk usaha kami menghadirkan Nathan, kata Arya. Sosok Jonathan Kamde yang menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Di semifinal SEA Games 2021, aksi provokasi yang dibuat Jonathan menyebabkan 2 pemain timnas Indonesia U23, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto, terkena kartu merah. Singkat kata, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Thailand U23 di semifinal SEA Games 2021. Setelah kekalahan itu, timnas Indonesia membalaskan dendamnya di SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 menjadi juara setelah di final menang telak 5-2 atas tim Thailand. Jonathan Kamde yang mendapatkan kartu merah di laga tersebut tepatnya di masa perpanjangan waktu membuat ulah di akhir pertandingan. Kelar dikalungi medali perak SEA Games 2023, Jonathan Kamde melempar medali yang didapatkan ke arah penonton. Tindakan Jonathan Kamde itu mendapatkan sorotan dari pihak penyelenggara SEA Games. Kabarnya Jonathan mendapatkan larangan tampil bermain seumur hidup di ajang SEA Games karena ulahnya tersebut. Benar, cabang olahraga sepak bola SEA Games hanya mempertandingkan level U23, namun tak jarang pemain senior alias pesepak bola yang di atas U23. Setelah tindak tanduk Jonathan Kamde di atas itu, performa timnas Thailand U23 mengalami penurunan. Dalam 1 tahun terakhir saja, Thailand U22 kalah imprensif ketimbang timnas Indonesia U23. Momen pertama terjadi di Piala AFF U23 yang dilangsungkan di Thailand pada Agustus 2023. Thailand U23 rontok di semifinal setelah kalah dari timnas U23 Indonesia dengan skor yang memalukan 1-3. Setelah itu pada Asian Games 2022, pencapaian timnas Indonesia U24 dan timnas Thailand U24 sama persis, yakni rontok di babak 16 besar. Terakhir timnas Thailand U23 lagi-lagi kalah dari timnas U23 Indonesia, tepatnya di Piala Asia U23 2024. Timnas Thailand U23 racikan Isyara Sitaru rontok di fase grup setelah finish sebagai juru kunci di grup C di bawah Arab Saudi, Irak dan juga Tajikistan. Sementara timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final setelah finish sebagai runner up grup A. Jadi sampai kapan prestasi timnas U23 Thailand berada di bawah kita? Cih, sombong. Berikut 3 pemain timnas Indonesia U23 yang nyatanya belum diturunkan Sintayong di fase grup Piala Asia U23. 1 dari 3 nama pemain itu berposisi sebagai penjaga gawang. Kiper memang biasanya sulit untuk digeser dalam tim manapun kecuali mengalami cedera atau akumulasi kartu. Oleh karena itu wajar bila 1 pemain ini nyaris tak pernah diturunkan. Namun total ada 3 nama pemain yang belum pernah diturunkan oleh Sintayong. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Dava Fasya Sumawijaya. Penjaga gawang Borneo FC itu merupakan pilihan ketiga di Piala Asia U23. Dava harus bersabar menanti kesiapan belakang Hernando Ari Sutriaji dan juga Muhammad Adi Satrio. Nama yang disebut terakhir bahkan sudah diturunkan selama 10 menit di laga melawan timnas Yordania. Patut dinantikan apakah kesempatan akan datang untuk Dava. Doni Tri Pamungkas, bek Persija Jakarta itu masuk dalam daftar skuad asuhan Sintayong. Sayangnya hingga kelar laga ketiga, Doni belum juga diturunkan sama sekali. Kalian pemain berusia 19 tahun itu punya daya jelajah apik. Doni tampaknya harus bersabar menanti giliran dia untuk bermain di area Pratama Ahran yang sejauh ini cukup sangat bagus. Yang ketiga, Bagas Kapa.
Masuknya pemain nama Barito Putra ini tidaklah mengherankan. Bagas Kapas sebetulnya merupakan bagian dari skuad yang menjadi juara SEA Games 2023 di Kamboja tahun lalu. Sayangnya kembaran Bagus Kavi itu belum mendapatkan kepercayaan oleh Sintayong. Apalagi Indonesia memiliki Fajar Faturrahman dan Ilham Rio Fahmi di posisi bek kanan. Itu tadi 3 nama pemain yang belum diturunkan. Apa pendapatmu? Dan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih.